Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Kayak dari pre-shuffle kamu tuh aku melihat ada momen tersadar, momen terbangun, momen kaget juga bisa. Lalu karena ada sesuatu yang terungkap kamu kaget, ada momen tersadar, atau karena kamu tersadar, kayak jadi semesta tunjukkan sesuatu buat kamu gitu ya. Jadi kayak ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu apa ya, kayak adaptasi lagi dengan momen mengagetkan setelah ada sesuatu yang terungkap gitu. Mari kita bahas lebih lanjut. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena judgment ini adalah sebelum aku bahas, kayak ada hubungannya dengan, mungkin bukan buat semuanya ya, ada hubungan yang berakhir atau situasi yang berakhir dan itu mengagetkan karena ada orang-orang, situasi yang tadinya kamu nggak lihat gitu ya. Seperti kelihatan gitu apa yang tersembunyi selama ini atau aslinya orang ini seperti apa ya. Karena di sini judgment itu pertama bisa terlahir kembali, bisa juga momen mengagetkan, momen shock itu, momen yang di luar dugaan kamu, dan itu semacam membuat kamu untuk apa ya, entah itu adaptasi atau mengambil sikap di mana kamu bisa jadi meninggalkan situasi ini atau kamu kayak mungkin menjaga jarak dari situasi atau orang-orang tertentu ya. Kenapa aku bisa bilang ada sesuatu yang terungkap? Karena si Jasmine ini dikonfirmasi sama Book. Book itu bisa berarti ada informasi yang terungkap buat kamu, tadinya kamu nggak lihat, tadinya kamu nggak tahu, atau kamu cari tahu akhirnya tahu. Dan bisa juga tentang pembelajaran gitu. Jadi ada, selain ada yang terungkap, ada juga pembelajaran tentang situasi ini. Misalnya gitu, orang yang kamu pikir selama ini baik ternyata nggak sebaik itu, atau ternyata ada yang lolos dari pandangan kamu. Bisa jadi juga ketika kamu ingin mencari tahu tentang sesuatu atau memahami sesuatu hal lebih dalam lagi, ketika kamu punya intensi seperti itu, semesta akan tunjukkan pada kamu, dan itu kayak membawa momen pencerahan di dalam kepala kamu gitu tentang pemahaman suatu mendalam, suatu hal yang mendalam. Bisa karena um, judgment ini juga bisa mengindikasikan spiritual awakening atau ada perjalanan yang lebih dalam lagi dengan suatu hal yang berhubungan dengan spiritualitas atau keagamaan gitu. Karena ini adalah momen kaget bisa gitu, atau momen kayak mata kamu terbuka atas sesuatu hal, kayak tersadar atas sesuatu hal, dan itu bisa membawa kamu lebih jauh dalam proses evolusi jiwa kamu. Nih, kenapa aku bisa bilang ada hubungannya, bisa jadi ya dengan hubungan romantis yang berakhir atau situasi yang berakhir, karena di sini ada gambar kampak itu X itu bisa mengindikasikan sesuatu yang berakhir, putus juga bisa, sesuatu yang dikat atau kamu yang memutuskan untuk ngekat situasi orang ini dari hidup kamu. Oke, mari kita bahas selanjutnya. Pas influence kamu adalah Angel of Strength. Pas influence ini bisa baru-baru aja, bisa jadi juga ini sesuatu yang udah berlangsung lama, bisa bisa jadi dipengaruhi situasi ini di mana kamu kaget gitu, dan kamu harus kuat dengan semua momen mengagetkan ini, besar kecil, kamu harus terus jalan gitu ya. Dan kekuatan kamu itu keteguhan, ke apa ya, kayak kuat kuat itu bukan pilihan tapi keharusan, dan kamu terus jalan gitu ya. Dan itu membawa kamu sampai sejauh ini walaupun kadang-kadang rasanya kamu mau berhenti, entah itu untuk konteks hubungan romantis atau aspek lain ya. Dan bisa jadi juga mungkin sebagian dari kamu kayak ada sesuatu yang signifikan dengan bisnis dan pekerjaan kamu. Bisa jadi kayak kamu kehilangan pekerjaan, atau bisnis kamu kayak turun drastis, atau ada sesuatu hal misalnya kamu dibohongin, dihianatin orang, dicurangin orang, dan itu kan semua kaget ya, di luar dugaan kamu. Mungkin di waktu lampau kamu menemukan momen-momen seperti itu di mana kamu mau nggak mau gitu adaptasi, mau nggak mau kuat dan terus jalan gimana pun caranya ya. Dan yang akan kamu temuin gitu ketika kamu nonton reading ini, atau nggak jauh dari kamu nonton reading ini, mungkin itu adalah caranya semesta gitu ya. Karena yang aku lihat di momen ini dan kedepannya itu adalah abundant, keberlimpahan, upgrade finansial, upgrade bisnis kamu. Jadi walaupun ada momen di mana kamu kehilangan sesuatu, tapi semesta gantikan dengan yang lebih baik gitu. Kadang memang ada hal-hal yang perlu pergi dari hidup kita karena itu udah stagnan, atau itu nggak baik buat kita, atau ya udah jadi pembelajaran aja bahwa kita tuh manusia adaptif loh. Kita selalu bisa, apapun yang terjadi di hidup kita, kita akan selalu bisa lewatin dan selalu bisa hadapin. Dan uh, kan karena ini konfirmasinya woman holding a coin, lalu di depan ada door to value, selain itu membawa kamu kepada keberlimpahan di depannya atau sesuatu yang lebih stabil lagi. Mungkin di belakang itu kamu melihat, gue berlimpah, gue stabil, gue punya pekerjaan, gue punya bisnis, tapi mungkin
ada sesuatu nih yang perlu kamu pelajaran terlebih dahulu. Mungkin stabilitas itu dibangun atas fondasi yang semu, atau kamu kayak menempatkan rasa attachment gitu pada mungkin pekerjaan kamu, pada bisnis kamu, terus semesta bilang, tunggu dulu, rasa aman, rasa stabil kamu itu dimulai dari diri kamu dulu ya. Sebelum kamu belajar itu, kayak aku perlu singkirin ini dulu dari hidup kamu, atau orang-orang ini dulu dari hidup kamu, supaya kamu belajar dulu ya. Oke, terus karena Moon Oracle-nya itu bilang kayak adjustment is required gitu, kayak ada perlu penyesuaian. Itu tadi mungkin ada yang berubah dengan kekuatan kamu, keteguhan kamu, mentalitas kamu, dan kedepannya itu membawa kamu lebih jauh lagi dalam perjalanan evolusi jiwa kamu ya. Karena um, gini, kalau misalnya ini berhubungan dengan keluarga, sesuatu yang ngagetin dan mengguncang itu kayak kamu dan keluarga kamu yang merasakannya, karena di sini blessingnya star dikonfirmasi sama house itu sering mengindikasikan apa yang terjadi di rumah, berhubungan dengan keluarga, dan ini posisinya di blessing kamu. Star itu sendiri, ini adalah energi kamu ya, star itu sendiri energinya positif gitu, dan ini posisinya di blessing kamu jadi double positifnya, dan dikonfirmasi sama rumah, sangat mungkin ini berhubungan dengan rumah, keluarga, rumah tangga, orang-orang terdekat kamu. Dan kalau misalnya kamu bersama melewatin ini semua, kayak semesta menghadirkan energi pemulihan apapun ya yang ngagetin atau mengguncang kamu gitu. Lalu yang berikutnya, dengan star ini juga ada energi harapan gitu. Kayak ini star itu kan kartu setelah tower gitu, setelah momen kaget. Jadi kamu energi kagetnya sangat besar, dan aku bisa mengerti butuh waktu untuk adaptasi. Tapi lihat, ada pelangi sehabis badai, ada harapan, dan kedepannya kalau berdasarkan oracle-nya itu kamu dibawa pada suatu tempat yang lebih baik sih, setidaknya secara finansial, setidaknya dalam aspek evolusi jiwa kamu ya, kayak ada value-nya di situ untuk semua hal yang udah kamu tinggalkan atau mungkin kamu kehilangan, atau untuk semua momen kaget mengguncang di hidup kamu, ada sesuatu yang lebih dalam yang baru kamu bisa mengerti setelah kamu jauh meninggalkan situasi atau orang-orang itu ya. Lalu yang berikutnya Seven of Pentacles, jadi tantangan kamu dikonfirmasi sama Bear. Mungkin kamu kayak merasa ini udah gue jaga selama ini, gue rawat, tapi kok hasilnya nggak seperti yang gue mau, atau mungkin gue kehilangan. Kayak yang jadi tantangan itu adalah proses penerimaan kamu untuk naik turunnya kehidupan gitu. Mungkin kamu perlu belajar mengalir, belajar surrender, belajar percaya gitu bahwa semesta kayak proses itu kayak proses siklus kehidupan loh, kadang di atas, kadang di bawah, kadang ada yang harus pergi, ibaratnya alam aja gitu ya, pohon-pohon ada momennya untuk dia gugur, ada momennya dia untuk bersemi kembali, seperti itu. Anggap aja itu semua siklus kehidupan gitu yang akan terus berputar, dan semesta akan ibaratnya uh, akan gantikan atau akan datangkan dengan sesuatu yang lebih baik lagi untuk kebaikan kamu juga gitu ke depannya, untuk proses evolusi jiwa kamu. Dan karena kamu fix sign ya, kadang fix sign itu Leo, Taurus, Aquarius, Scorpio agak resisten gitu dengan perubahan, untuk belajar berserah, untuk belajar fleksibel, dan ini mungkin caranya semesta juga untuk ngajarin kamu fleksibel ya, seperti itu. Dan ketika dengan Eight of Swords di situ dikonfirmasi sama letter ya, apa kayak di saat kamu lagi gelap-gelapnya gitu, kayak cahaya itu datang. Sebenarnya arti sebenarnya itu bukan itu gitu, cuman aku mendapatkan vibe seperti itu ketika lagi gelap-gelapnya, ketika lagi buntu-buntunya, ketika kamu merasa mungkin ada momen dimana sebagian dari kamu di titik putus asa gitu, tapi kayak tiba-tiba secercah cahaya itu datang, kayak tiba-tiba pertolongan itu datang, tiba-tiba inspirasi, ide, atau solusi, atau apapun yang kamu butuhkan saat itu datang gitu. Dengan Eight of Swords, ketika kamu buntu atau mentok, dikonfirmasi sama letter gitu, sesuatu yang jadi secercah cahaya dalam kegelapan. Lalu yang berikutnya adalah Eight of Pentacles, dikonfirmasi sama Dog sebagai advice kamu. Ini adalah kayak loyalitas kamu, kayak kamu tuh semakin dekat dengan keberlimpahan, semakin dekat dengan self mastery, dengan apa ya, kualitas di dalam diri kamu tuh semakin meningkat, dan itu seperti loyalitas kamu untuk diri kamu gitu. Kadang kita loyal pada sesuatu di luar diri kita, tapi kita lupa untuk loyal mimpi kita, untuk upgrade diri kita, untuk fokuskan diri kita terlebih dahulu. Kadang kita sebagai manusia lupa untuk melihat diri kita terlebih dahulu, dan ini aku melihat kamu udah belajar hal itu ya, mungkin dengan momen-momen kaget di belakang, dengan hal-hal tidak terduga. Dan aku selalu bilang ya, 2024 ini akan jadi apa ya, tahun yang lebih cerah, lebih optimis gitu dibandingkan 3 tahun belakangan. Bukan berarti tanpa tantangan, tapi kamu bisa excited ya untuk melihat apapun yang terjadi di 2024 ini. Vibe-nya akan fresh, menyenangkan, bikin kamu optimis lagi.
Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.